Dulu teh sebelum saya jadi konten kreator, saya teh jadi kontraktor. Kontraktor bangunan. Duit pertama Kang dari YouTube. Akang masih inget gak berapa duit? Masih inget? Berapa Kang? Mantap banget. Iya. Coba ya saya. Labu mini sebenarnya ini Kang. Wah, udah tahun baru nih kita nih. Gue pengen lihat nih di Instagram rame apa sih kalau tahun baru begini? Lihat. Lah. Bang Diki buka salon ini. Gimana dia buka salon? Gue telepon dah. Mana dia nih nomornya? Bang Diki. Nah, ini dia nih. Tut aja bau nih. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun abangku yang ganteng, yang baik hati. Terima kasih, Nyong. Iya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Kamu juga ya. Amin ya Allah. Bang Diki. Amin. Iya. Ini saya pengen tanya nih, lagi ngeliat Instagram, abang buka salon. Iya. Iya, ilah ngapa nggak ngomong-ngomong. Saya kan bisa gunting pitung nyantar. Pita maksudnya. Nah, pita kali maksudnya kan. Nah itu di mana itu buka salon? Ada di Khas Kreatif. Oh, kapan bukanya? Tungguin pokoknya, tenang aja dah. Kan emang udah lama planning ini buka salon kan, gitu kan. Iya, salonnya itu selain buat kecantikan, dia juga enak buat ngobrol-ngobrol juga. Salonnya buat cewek cowok kok semuanya, enak, bisa? universal. Iya, cewek cowok, anak anjing bisa anjing. Anjing semua bisa semua. Bisa berarti nih semuanya ya. Bisa. Iya. Awal tahun kali ya, udah buka ya. Insya Allah udah buka pokoknya. Iya, ntar seksono dah. Niatnya mau buka itu. Seksono ntar ya. Kamu main dong. Iya dah, ntar saya cek ke salon abang ya. Iya dong, gitu dong ya main ya. Oke, siap kalau begitu. Iya, kalau main ke salon aku, rambut kamu aku, yang atas aku blow, yang bawah aku on, jadi blow on. Iya. Jadi keluar dari salon jadi dongo. Iya dong. Iya. Kamu congor, ini lagi congor ya? Iya, aku lagi kebingungan juga nih Dede nggak datang, makanya aku juga mau nelpon dia abis ini. Oh, Dede belum datang. Jangan belagu-lagu lah, Dede lah. Nah. Lu yang siap mau gantiin banyak itu, Dede. Oh kan? Iya. Si Dede. Ya udah, pokoknya ntar salon udah buka saya main ya. Main dong, jangan lupa ya. Iya. Ya. Pasti rame ini salon abang, Mak. Siap, doain ya. Iya dong, pasti. Oke dong. Ya udah kalau begitu saya melanjutkan nyari uang lagi ya. Oke deh, kamu kerja lagi ya. Oke. Kamu juga mau kawin kan? Itu dia. Oke, terima kasih abangku yang ganteng. Assalamualaikum. Salam. Wah iya bener tuh. Berarti Bang Diki buka salon. Tempat datang dia tuh ke salon Bang Diki. Ini ngomong-ngomong nih si Dedek kemana? Kagak ada kabarnya ini. Aku telepon dia gantian nih. Nah ini dia nih. Halo Dek. Lu bagaimana sih, lu mau tahun baru masa gue diri? Kagak bisa lagi. Minggu kemarin gak bisa, minggu sekarang kagak bisa lagi. Lu gak bisa mulu kalau sama perempuan bispak. Yaudah dah, kalau gak bisa mah dah. Yaudah. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana ini si Dede kagak bisa, masa gue sendirian tahun baru. Nyong, gua bawa makanan nih. Lah yang saya panggil Dede Sunandar. Yang datang Dede Inu. Wah, Kita bawa apa ini? Ini kontolodon jin. Coba. Lah, jin kontolnya tato mulu ya? Itu bukan tato, tahu? Ini apa? Urat itu. Itu ada uratnya. Lah urat tuh berbintang. Ini bener bisa dimakan? Bisa dong. Yang Cuma bener. bagian ekornya itu harus dimakan. Yang ini? Yang kepalanya tuh. Oh ini kepala. Ekornya di bawah jembit. Oh di sini. Oh di sini nih. Itu bisa dimakan. Iya. Buset deh. Endus dulu dong. Oh iya, endus dari ujung Kepala sampai ujung ekor. Kontolnya. Coba. Ngacengnya. Coba ya. Oke.
Saya berasa jilmek ini. Bulu mulu. Jembutnya juga bisa dimakan coba. Oh iya. Coba Kang. Cara makannya itu seperti ini. Gimana? Tuh lihat. Buset dia lebat banget. Buset deh Kang. Bener nih Kang. Kang sama kayak ini. Ya. Ini kayak benang sesar. Mantap kan? Mantep sih kalau udah biasa mah. Kok tebel-tebel banget ya Jin punya jembut. Dia nggak ada salon salon Jin ya. Ntar aja dah makan. Ketelan nggak kan? Ketelan nggak? Harus minum aja. Iya minum. Ya air saya jadi jembut mulu. Nggak apa-apa. Ya iyalah, kebuk dikit dah. Aman ya. Sebelum kita ngobrol, kita sapa dulu dah. Oke. Ya, balik lagi di Congor Pool, tempatnya para congor berkumpul. Hari ini kita kedatangan survival dari Garut. Oh, dari Garut. Dari Garut sama dari Cianjur. Betul. Siapa lagi kalau bukan Kang Dede Ino. Keren. Ini kagoknya sih. Kalau lepas aja Kang. Oke. Lepas. Berhubung bentar lagi kan malam sekarang. Iya, mau tahun baru kita. Betul. Jadi kita tahun 2002 dah. Kang Dede kan ini terkenal sebagai puncak rantai makanan. Itu awalnya gimana bisa dapat julukan itu? Sebetulnya dari awalan dikenal jadi puncak rantai makanan itu dari mulai ada yang ngomen. Dari mulai saya makan tai, makan kondom, makan rajajin, makan sempak juga kemarin kan, makan cangcut sup cangcut. Dari situlah mulai jadi puncak rantai makanan. Dia asem nggak sih kalau cangcut sop gitu? Lumayan sih. Asem ya? Asem bagian ininya deh. Apa renda-rendanya tuh? Ada renda-rendanya. Ada. Oh bukan yang G-string bukan? Bukan lah. Iya. Kalau G-string memang kebangetan sih. Tajem takut ujungnya banget, itu betul. Iya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol nih Kang, saya ada yang namanya VPN. Tahu VPN nggak Kang? Apa tuh? Video para netizen. Oh iya. Iya, ini kita lihat videonya. Apa nih? Perningali album. Coba teh ningali. Bujangannya. Itu video bujangannya itu. Itu Kang Dede. Betul, itu saya. Iya, gila. Pas waktu jadi boy band itu. Iya. Opa Korea. Saya keur ngora mah. Bodas nah re ayeuna caket truk di sawah ulin teh. Bentalu deh, pendek deh. Tebel mah tinggal gagah. Hirup deh. Si ganteng kalem teh iya ya. Ayeuna mah jadi segala dihakan ayeuna mah. Jalmi teh. Mantapnya. Pokoknya mah. Itu foto muda, Kang. Itu foto muda. Umur berapa? 24 tahunan lah. 24 tahun. 24 tahun. Itu udah jadi puncak rantai makanan belum? Belum lah. Itu mah pas waktu bujangga. Oh, bujangga. Para mencari cinta. Iya. Makanya penampilannya rapi banget kan. Rapi, rambutnya juga masih Betul, kan, masih- belah pinggir. Masih opa-opaan. Oh, opa Korea. Opa Korea. Iya. Ya benar. Tapi kalau dari kita flashback zaman dulu yang Kang Dede ya. Sekarang kan jadi survival. Betul. Zaman kayak SD, saya tuh ngalaminnya gini Kang. Kayak dulu kan ramenya Kang Panji tuh, yang jejak petualang. Saya tuh waktu kecil kayak apa sih namanya, kayak berhayal jadi survival juga, main ke kebun. Padahal nggak ada apa-apanya, sampah doang Kang. Iya. Kalau Kang Dede ngalamin itu nggak? Emang dari kecil? Ngalamin tuh. Emang sehari-hari emang seperti itu kalau anak kampung mah. Misalkan kita habis main bola, terus suka cuci kaki kan di sawah gitu kan. Nemu ular, kita ambil ekornya dimain-mainin ke temen-temen. Emang udah berani dari kecil? Emang udah biasa kalau misalkan untuk ular air, kalau untuk kayak ular kadut gitu-gitu. Ular kadut tuh udah biasa kan. Suka ditangkap-tangkapin. Suka dimain-mainin. Kalau kobra mah gitu nggak berani dulu. Oh, belum berani ke situnya ya. Betul. Selain ular apa sih Kang dulu Kang mainan kecil gitu, binatang-binatang? Ngambil kata kecil, Oh, kodok, capung. Terus ikan-ikan. Terus londok juga. Apa sih londok di sini? Londok apa ya? Bunglon ya. Oh, bunglon. Kayak bunglon. Iya. Dipatahin ekornya. Terus apa namanya? Gerak-gerak sendiri. Oke, cicak dia Kang. Model. Jadi mainan dulu mah. Iya. Tapi
di rumah Kang Dede dulu kalau capung itu emang dipercaya buat kayak nahan ngompol gitu. Buat ngompol. Bener itu, Kang? Betul. Itu dipercaya sama nenek moyang dulu mah. Kalau misalkan punya anak kecil terus sering ngompol di celana, digigitin sama capung bagian udalnya. Udah pasti nggak ngompol tuh. Udah pasti nggak ngompol, dan saya juga digigitin sama emak saya. Digigitin sama capung. Oh bener-bener buat nahan ngompol gitu. Betul. Tapi itu nggak tahu benar atau enggaknya ya. Iya. Emang udah kulturnya dari dulu seperti itu kan. Budayanya orang-orang ya. dulu, Percaya begitu-gitu ya. Ya bener-bener. Tapi kalau kayak zaman sekolah gitu Kang. Nakalnya Kang Dede kayak gimana sih? Nakal saya. Ya apa bobo ular ke sekolahan apa gimana? Kalau nakal saya masih lebih ke cermin. Gimana tuh? Cermin kecil ditaruh di sepatu. Terus? Digituin tuh. Iya, buat niat. Iya. Berarti semenjak itu kali ya perempuan sekarang sekolah pakai rok, pakai legging. Ya kan semenjak ada tradisi itu tuh. Tradisi kaca ya. Iya, emang kelihatan yang kan? kaca buat serutan itu kan suka yang ada bulatnya, kaca kan. yang kecil kan? Saya suka bongkarin, tempel di sepatu gituin nakalnya. Tapi bener kelihatan. Kelihatan. Cuma iseng doang, sebetulnya nggak kelihatan sih, gelap banget. Itu momen ketawanya sama anak-anak. Oh istilahnya begitu gitu. Nggak pernah kayak misalnya nangkep ular terus tiba-tiba dilepas di. Sempat nggak masukin tas. Ular. Masukin tas temen. Cewek ya pasti ya tasnya. Ya, cewek cowok sih sebetulnya. Buset, berarti gaduh juga Kang Dede ya. Terus darmaji ya, kalau di Sunda mah ya darmaji itu makan ngedahar 5 ngaku 1. Makan 1, makan 5, ngakunya 1. Ngakunya 1. Oh itu juga. Itu juga. Saya kira Badra kayak begitu Kang, apa buaya dilepas di kelas? Enggak ada buaya lah di situ di kampung. Oh iya. Soalnya di sekolah saya ada buaya. Buaya buntung. Enggak, Bu Aya Ningsih namanya. Ibu Iya kepala gitu. itu. Iya. Beli makanan. Dulu pas sekolah nih Kang Dede suka juara kelas gak? Lebih ke ngegambar sih sebetulnya saya mah. Oh, keterampilannya di seni Dari malah. Seni, Sering ikut lomba-lomba gitu, Kang? Sampai sekarang kan jadi seniman juga. Iya, saya juga ngeliat-liat tuh di Sering ikut teman saya mah. Itu mah senimannya beda, itu mah ngakal-ngakalin namanya. Soalnya saya ngeliat juga tuh Kang Dede nganuin rumah Kang Dede apa siapa gitu ya? Oh, yang di Garut bikin dekor. Iya, bikin dari semen itu yang. Bikin dari semen, bikin patung juga. Iya, itu maksudnya Kang Dede emang belajar kayak di sekolah apa emang otodidak sih Kang? Lebih ke belajar di keluarga sih sebetulnya mah. Emang keluarga seni? Emang keluarga, terutama babe saya ya si bapak emang lebih ke seniman, bikin gambar, bikin patung, ngedekorasi juga. Oh, berarti emang darahnya dari bapak itu ya? Betul. Yang Kang Dede bilang Betawi Sunda? Oh, itu saudara sepupu. Oh, saudara sepupu, ada yang Betawi juga ya? Betawi. Makanya Kang Dede tahu daerah rumah saya itu kan. Itu emang banyak-banyak ular-ular juga dulu tapi dulu sekolah di sekolah pendiam nggak? Apa emang petakilan begitu Emang Kang Dede? ekstro sih. Ekstrovert. Oh, pendiam malah. Sebaliknya. Oh, sebaliknya. Emang ekstrovert, lebih aktif soalnya. Iya. Enggak introvert. Tapi kayak suka jahil gak sih Kang, kayak ke perempuan gitu-gitu. Ya jahil sebetulnya. Iya. Jahil, nakalnya juga emang nakal biasa lah, nakal anak kampung. Bukan jadi kayak pembela perempuan, misalnya ngelihat binatang apa takut kayak kecoa, terus Kang Dede yang melindungi. Belum kepikiran. Ini Kang Dede datang kayaknya binatang dulu di atas ini. Sahabat Tarsan ini. Sahabat Tarsan. Oke nih Kang, sekarang ada VPN lagi nih Kang. Oke. Apa lagi nih VPN-nya? Bud, ngapain kamu, Bud? Hey, Bud, lihat dia lagi nyekok teman-teman. Hey. Ya, Ada hidung. Jadi si playernya itu masuk hidung saya, teman-teman lagi, langsung lagi. ini masuk di sini Kita kayak monyet apa ya? saya punya namanya Sibut. Siapa? Sibut. Sibut. Siap, diuji Pak, siap. Pas Siap, waktu siap. saya Ini jadi atas, juara siap, ini itu. enggak lah, ini lah. Lihat. Dia tuh lagi birahi, teman-teman. Tuh lihat. Ini ngewe hulu goblok tuh sopan. Kang, ini piaran Kang Dede Betul, peliharaan saya tuh. dari kecil. Dari Ngara. kecil. Siapa namanya Kang? Sibut. Sibut. But Dora. Ya, dulu kan saya pernah cosplay jadi apa? Jadi Dora. Dora juga. Oh, Dulu iya. pas waktu 1.000.000 subscribe itu kalau nggak salah ya. Dipotong poni, dibikin Dora, dipendekin, pakai baju pink, celana kuning. Tasnya ini masih ini, yang ini. Oh, masih yang ungu. Cuman dulu mah petualang sambil bawa monyet. Oh. Namanya Sibut. Iya. Soalnya Kang
kalau di rumah saya nih dilarang yang namanya miara monyet. Oh gitu. Karena ntar nama kita jadi jelek. Oh monyet si A gitu ya. Nih misalnya kayak Inyong misalnya miara kucing. Lepas, Bangla ya. Inyong mana sih? Inyong kucing misalnya gitu kan. Kalau Inyong miara monyet, Inyong mana? Inyong monyet. Jadi jelek namanya Kang. Bener gak Kang kalau di sono? Enggak sih kalau di situ mah beda lagi. Emang hiburan aja ya? Hiburan aja. Tapi bisa senurut itu kalau kita dari kecil. Dari kecil mah bisa nurut. Nggak pakai dilatih gitu-gitu. Nggak usah dilatih, asal dibawa main terus-terusan, dididik di alam, nanti juga bakal Nurut gitu. terbiasa. Iya, takutnya kan kalau kagak diikat begitu dia bisa lepas kemana-mana, enggak? Enggak sih, aman ini mah. Iya. Cuman ya kalau gitu, kalau lepas ya gini. Oh iya. Lah terus kalau dia birahi gitu gimana Kang? Udah Buat ada dia... pasangannya sekarang mah. Oh udah ada? Udah ada pasangannya. Kalau dulu kan saya pelihara cuma satu doang. Cowok, yaitu sibut. Kalau misalkan dia lagi birahi, kadang ke kuping, kadang ke hidung. Sampai keluar? Keluar. Ya. Bener-bener sibut namanya? Sibut namanya. Sekarang udah punya ceweknya dia? Udah punya anak dia mau sekarang. Oh, udah ngelahirin juga bininya? Oh, dapat bini orang mana Kang? Dapat bini itu orang kidul. Orang kidul ya. Iya. Kan Kang Dede juga kan terkenal bisa menaklukkan binatang. Betul. Apa aja sih Kang? Kayak buaya gitu? Macam-macam sih sebetulnya. Bukan menaklukkan tapi nangkap ya sebetulnya. Oh iya. Seperti buaya juga nangkap, biawak, musang. Semua binatang lah. Tapi kalau menurut Kang Dede ya paling mengerikan itu sebenarnya binatang apa Kang? Yang paling mengerikan sebetulnya lebih ke ular berbisa sih sebetulnya. Oh, ular lebih ini ya? Mengerikan. Dibanding kayak buaya Kang? Buaya mah lebih gede doang. Cuma kalau misalkan buaya udah ke darat mah itu gampang. Gampangnya? Ya nggak mengerikan. Kalau misalkan buaya masih di danau atau di sungai itu emang ngeri banget. Oh, kalau dia masih liar gitu. Ngeri banget. Iya. Tapi emang bener Kang itu kalau orang kegigit ular bisa mati. Ya gimana ularnya sih sebetulnya. Ular kan banyak jenisnya. Ada yang racunnya neurotoksin, hematoksin. Kita harus mengenal juga ular. Iya. Makanya kan kadang kita kan kayak hiking nih. Saya juga kan suka hiking. Kalau kayak di gunung gitu, itu tetap pasti ada ular gak Kang? Kalau misalkan di dataran tinggi 1000 mdpl ke atas itu nggak bakal ada ular. Oh, udah nggak bakalan? Ular itu di dataran rendah. Oh. Yang banyak ekosistem seperti katak, burung-burung, itu pasti ada ular, ada predatornya. Kalau misalkan di puncak mah nggak ada. Oh, nggak bakal ada? Nggak ada. Kayak ular yang gede-gede gitu pun ada di darat gitu? Adanya di dataran di rendah gitu? Oh, saya kira di atas gitu. Kadang soalnya kalau di tenda gitu kan kadang takutnya sih di pohon ada yang lingkar atau jatuh ke tenda. Aman sih sebetulnya kalau di atas mah. Soalnya suhunya juga dingin kan. Oh, dia nggak bisa ya? Nggak bisa. Ke-1 dingin, kedua nggak ada makanan di atas mah. Babi hutan kalau misalkan ke puncak juga cari makanan buat orang-orang yang ngecamp kan. Oh iya, kayak monyet juga kan kadang tuh masuk ke tenda. Monyet juga naik ke atas kan. Itu tujuannya cari makanan, sisa-sisa buat yang orang-orang ngecamp. Tapi kalau kayak Kang Dede suka hiking nggak? Suka dulu mas, sekarang mah enggak kan. Oh, lagi sibuk ini ya? Ya kalau misalnya kita hiking, kapan kontennya gitu? Karena kan banyak banget Kang, karena konten kreator yang bikin konten itu di gunung gitu-gitu. Ada genrenya yang emang konten kreator khusus hiking. Kalau saya pun konten kreator khusus petualang ya. Iya. Survival bertahan hidup. Iya. Pasti di kebun sekarang mah habitat saya mah. Pasti di kebun mulu ya. Cari pisang, cari nangka, cari ayam orang gitu. Nyopet itu Mak. Tapi emang kalau kayak Kang Dede, misalnya kan masuk ke hutan gitu kan dekat-dekat rumah, itu udah pasti ada binatang yang bakal dibawa pulang nggak Kang? Kalau misalkan nemu ya pasti dibawa pulang. Pernah gak kayak bikin konten terus nggak ada binatang yang ditemuin? Sering banget itu mah. Sering Kang? Makanya kan saya konsepnya dulu petualang kan, lebih ke satwa. Kenapa jadi sekarang jadi survival, jadi makan-makan. Nah di situ pertama anjloknya saya dari petualang ke makan dari situ. Dari mulai petualang nggak dapat hewan, jadinya ke makan. Oh. Jadi konten-konten makan, survival. Apakah karena udah mulai bosen itu aja? Apa emang Kang Dede? Emang udah jarang sih sebetulnya. Udah jarang ditemukan. Kalau misalkan kita nangkap ular terus pasti bosan juga. Berarti Kang Dede ini gak kayak tipe survival yang punya penangkaran gitu Kang? Ya betul. Penangkaran utang? Utang lagi ular. Semua orang juga punya penangkaran utang. Saya mau ngomong ular jadi utang. Iya. Wah, ada di rumah. Kebetulan saya breeding juga. Apa aja Kang ular? Ada ular kobra sih terutama, ular kobra.
Itu asal mula ular kobra itu dari mulai evakuasi, banyak orang-orang kan suka ngehubungin nomor admin. Di sini ada ular masuk rumah, kadang saya bawa taruh di karantina di tempat saya. Banyak, terus kawin sendiri di ruangan tempat saya sampai bertelur sama saya diingkub sampai netes banyak. Sekarang jadi banyak. Nah itu kalau udah banyak gitu, Kang Dede apain ularnya? Nah kalau terlalu over ya saya kadang disembelih kalau misalkan warga pengen buat obat buat amputnya. Nah itu sahabat jin. Saya bilang kali sahabat satwa. Jin gini lu gini ya Kang. Jadi saya mah bersahabat dengan satwa, bersahabat juga dengan jin. Soalnya udah ditaklukkan raja jin, ratu jinnya udah ditaklukkan sama saya. Bukan cuma ditaklukkan, dimakan. Dede Imun. Iya. Kembali ke penangkaran yang tadi ya, bukan penangkaran sebetulnya. Itu saya lebih ke breeding sih. Oh, breeding. Mengembang biakan satwa-satwa liar yang ada di sekitaran rumah seperti ular atau apa gitu. Nah, kalau ular itu yang bisa dijadiin obat apa aja Kang dari ular? Itu lebih kalau orang sih kembali lagi ke pemahamannya ya, sugestinya. Kalau misalkan dipercaya itu sebagai obat bisa terjadi. Kalau misalkan kita nggak percaya nggak bakalan jadi obat. Oh, berarti balik lagi kita yakin apa enggaknya? Biasanya apa aja Kang? Kalau dari biasanya yang dibutuhkan sama masyarakat itu bagian ininya nih dalamannya organ kayak empedu. Itu buat obat apa? Ada yang bilang buat seks juga, ada yang bilang buat asma, buat penyakit gula. Oh iya begitu. Asam urat juga kalau misalkan makan gituan menjadi. Berarti banyak kayak pesanan gitu Kang? Ada juga sih ada. Buat warga sekitar doang apa emang orang buat luar? Buat warga sekitar. Iya. Tapi selebih itu cuman buat pengobatan apa buat ada yang lain lagi Kang? Ular-ular di rumah? Khusus emang saya mah lebih senang nyiptain ular ya dari mulai ular putih misalkan putih ini pengen dikawinin, pengen jadi belang kayak sapi, ngulik gitu gen. Oh kayak kawinin silang. Tapi itu jenis ular semuanya bisa apa masing-masing jenisnya? Spesies misalkan kobra ya sama kobra lagi gitu. Kalau misalkan sanca ular piton sama ular piton lagi. Oh nggak bisa kayak misalnya ular kobra sama ular tangga gitu nggak bisa Kang? Nggak bisa. Saya kira bisa. Gitu ya. Kayak misalnya dilepas lagi ke alam gitu-gitu ada Kang? Ya dilepas lagi dirilis. Oh. Emang buat apa sih Kang tujuannya Kang? Bukannya malah ngeri ntar warga? Enggak sih sebetulnya emang hobi juga ya, hobi saya. Jadi hobi saya itu banyak banget ya. Pelihara ular berbisa, terus pelihara satwa-satwa yang berbahaya kayak musang yang galak, senang banget. Musang gitu di hutan ada juga Kang? Banyak lah kalau musang mah. Bukannya dia kayak di bambu-bambu gitu ya Kang? Ya di kebun-kebun. Di kebun ya? Di pinggir-pinggir rumah. Jenis musang kan banyaknya, ada yang musang garangan, terus ada musang dedes, musang buran, terus musang pandan, terus binturong juga, terus ada musang akar, banyak banget. Kalau yang musang king itu biasanya apa ya Kang? Itu mah tuh bawon. Duren itu ya Kang. Iya. Tapi ada Kang nih, misalkan mungkin Akang udah lama juga nih, misalnya jadi survival di hutan gitu kan dekat-dekat rumah. Ada gak hewan yang pengen ditangkap tapi belum dapat? Kira-kira hewan apa Kang? Itu ada. Apa? Jenis musang sih sebetulnya garangan. Tapi garangan yang gimana sih Kang? Garangan tuh yang bau bukan? Bukan, itu mah pesing. Itu garangan tuh yang kayak bajing tupai, yang kayak tupai tapi gede, musuhnya ular. Warnanya? Warnanya cuman beda, warna putih. Oh. Jadi beda. Iya. Kalau yang hitam itu yang bau juga kan? Itu biul. Biul. Apa sih ya disebutnya binturong ya? Binturong mah enggak bau sih gede. Oh, enggak bau dia? Gede. Yang bau mah biul. Iya. Yang suka kentut bau. Nah, saya kan penasaran nih Kang. Kan kalau ngeliat konten-konten Kang Dede, di tas isinya apa aja nih? Oke, boleh. Ya kan saya pengen ngecek nih Kang. Nih, mau ngecek? Boleh. Iya. Apa aja Kang? Coba. Buset, berat. Di sini nih. Gua keluarin ular lagi malah begini Kang. Bener Kang? Aman enggak bawa. Enggak ya? Enggak bawa ular. Buset, ngeri juga nih Kang. Bismillah. Itu lajian itu. Dedek ya. Bener gini Kang? Enggak aman, sok coba. Ini di sini. Itu apaan? Itu kate legend itu. Oh, kate. Buat masak. Oh, ini saya keluarin aja ya? Boleh. Nggak pernah masuk soalnya, keluarin aja udah. Nah, itu bumbu-bumbu. Set deh, banyak banget tuh. Wah, ini nih.
Nih pertama tuh. ada cabe. Terus ini sisa udah. Oke. Ini tinggal alat-alat. Nih, ini cabe pertama. Cet baru buat beli Nah, tukang itu sayur buat nih. tuh. Nah, itu kejo itu. Kejo. Kejo itu nasi putih. Oh, nasi putih. Ini nasi putih. Ini apa nih, Kang? Coba. Buset. Oke. Belimbing Ulu. Tuh, udah belimbing. Lengkap juga, Kang. Ada sabu juga di situ. Waduh. Tangkap tangan nih. BNN. Nih, tangkap lu bawa pulang gitu nih. Micin. Ini Itu garam. Itu bumbu penyedap. Oh, bumbu penyedap. Ini Gula pasir. gula pasir, gula putih. Ketumbar juga. Pokoknya Kemiri, lengkap lah. kemiri. Ya kemiri itu. Terus ini ada daun salam, Daun ada serai, bawang. daun bawang. Macam-macam ya. Oh iya macam-macam, Kang. Tuh, ada bawang putih. Buset banyak nih. Dagang jamu apa gimana sih, Kang? Ada asam Jawa ya, Kang? Pokoknya komplit lah itu. Komplit tuh, ada terasi, ada minyak. Waduh, dapat partai mana, Kang? Minyak. Janganlah itu. Bukan ya? Bukan. Oke, ntar oke. beresin Ini dah. cobain dulu nih. Nah. Ini buat stamina ya. Yang mana? Yang ini nih. Ini. Coba. Belimbing ulu. Ini stamina biar ngapa, Kang? Biar fresh aja. Fresh. Syaratnya jangan ada ekspresi. Makan Berarti itu. langsung makan aja, tapi jangan ada ekspresi. Bisa contohkan sebentar? Coba. Saya coba ya, Kang. Coba ya. Iya, coba. Jangan ada ekspresi ya. Iya. Kayak gini nih. Oh. Mantap banget. Iya. Coba ya, saya. Labu mini sebenarnya ini, Kang. Enggak pre-AC. Oh, iya. Pre-AC. Saya mulai coba nih. Boleh coba. Iya. Ditelan ya, telan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh ada ekspresi. Enggak boleh. Kunyah. Dikunyah dong. Ini Kang. Tahan ya. Tahan. Pre-AC ya. Asam banget, Kang. Ini. Ini boleh metik. Belimbing lagi. Ini manis sih, Kang? Itu asam. Kalau manis ini pakai gula pasir. Wah, ini. Asam banget ini. Kok rasa terasi sih, Kang? Oh, ini bekas terasi ini. harusnya kan bau Meki tuh pas makan itu, Kang. Ngapa buat terasinya di sini? Aduh, ini nih Kang Dede tuh berarti bawaannya tuh segala macam bumbu. Ternyata dia bawaannya bukan bawa ular segala macam. Jadi ketemu di jalan jangan takut dililit ular ya, Kang. Betul. Paling dililit utang. Enggak. Tapi Kang, sebelum Akang jadi kayak dibilang konten kreator, survivor. Dulu Akang kesibukannya apa sih, Kang? Dulu sebelum jadi konten kreator kesibukan saya lebih dagang sih sebetulnya. Dagang apaan? Dagang cupang buat anak kecil. Di mana dagang? Di SD. Di depan sekolah, SD? Di sekolah-sekolah. Oh iya. Berapa lama, Kang? Lumayan lah, ada setahunan mah. Nah, berarti kan kalau kayak gitu kan sesama pedagang kadang kan ada rasa-rasa iri kalau dagangan. Itu ngalamin gak, Kang? Ngalamin sekali. Oh iya. Gimana, Kang? Sempat nih, saya kan dagang di sekolah nih. Si bekal sekolahnya itu paling besar itu anak-anaknya itu sampai ceban. 10.000. 10.000. Satu anak nih biasanya jajan kan? Saya jualan hamster sama ikan cupang kan. Oh, main hamster juga. Main hamster juga. Jualan hamster itu dulu kan 10.000-an. Oh. Kadang 15.000 yang bagus tuh. Yang gede gitu dah. Cupang juga ada yang 5.000, 3.000 sampai 15.000. Ya. Nah, kalau misalkan saya dagang di situ kan otomatis anak-anak nih Ngumpul. Jajan di tempat saya yang orang lain nggak dijajanin. Oh, kayak pedagang-pedagang lain. Karena duitnya udah habis di Akang. Udah habis di saya. Terus beli satwa, beli ikan, iya, ikan beli gitu-gitu. apa namanya? Beli hamster juga. Ditegur lah sama orang-orang. Sama yang dagang lain? Sama dagang. Dikata apa, Kang? Bang, jangan di sini bang, dagangnya bang. Terus? Nggak ada yang beli ke tempat saya, Soalnya bakalnya itu ceban goceng. Habis dong. Iya. Punya saya rugi dong, nggak ada yang beli. Ya. Terus Akang pindah? Pergi aja saya mau pindah.
ke sekolah lain gitu. Ke sekolah. Digituin lagi? Digituin, bang jangan di sini, cari tempat lagi. Wah sedih banget kan. Aduh. Terus akhirnya Akang gimana? Hah? Maksudnya setelah di sini dilarang, di sana dilarang, apa dagang di dalam kelas gitu enggak? Akhirnya saya enggak lah. Akhirnya saya dagang di rumah. Oh di rumah, Buka di rumah, kecil-kecilan, digantung-gantungin, dipakai kantong tuh buat cupang, gantung-gantungin. Terus saya pengalaman untuk dagang, ngambil apa namanya, lontong sayur, tapi punya orang lain. Ditaruh di situ? Enggak, bukan ditaruh di situ. Maksudnya gimana? Ngedagangin orang lain, dagangan orang lain. Oh jadi Akang ngambil barangnya di orang lain terus Akang ngejualin? Saya jualin, cuman modal gas LPG doang. Iya, buat ngangetin sayur gitu? Betul. Berapa lama Kang gitu Kang? Itu hampir mau ke setahun setengah lah. Oh, nah terus abis itu Akang baru masuk yang langsung jadi content creator? Apa enggak, yang jadi lebih ke cari kerja lagi. Potensi yang digoreng, seperti karya bikin lukisan-lukisan di Instagram. Misalkan siapa yang nih yang mau dilukis sama saya boleh kirim foto gitu, jual gitu. Oh gitu. Terus bikin dekor-dekor, ngikutin bapak saya, bikin karya di rumah-rumah, bikin air terjun atau apa. Iya. Bikin sendiri. Nah itu terus Akang dari mulai dagang itu terus bisa masuk ke dunia maksudnya kayak reptil gitu-gitu gimana gitu. Kang? Itu sambil hobi juga. Emang dari dulu emang circle-nya kan di tempat saya di Cianjur khususnya ya banyak organisasi reptil. Saya masuk link itu tujuannya emang untuk mengenali satwa. Sampingannya ya buat jualan satwa juga di situ. Oh pernah dagang juga Kang gitu? Itu dulu apaan? Itu dagangnya? Lebih ke sanca sih, anak-anak sanca jualin. Itu Akang ngambil dari supplier apa nyari ke hutan gitu? Saya nyari sendiri dulu. Di hutan? Belum adanya breeder, belum perkembangbiakan, belum tahu pengetahuan itu. Oh, belum ada orang yang breeder gitu-gitu. Akang makanya udah ngambil dari alam, dijualin. Ngambil yang emang di alam kecil-kecil apa Akang ngambil yang udah besarnya terus di lebih yang anakannya sih sebetulnya. Oh. Justru yang lebih gede mah nggak laku dulu mah. Oh, bukan secara kayak ngambil gede terus Akang kawinin terus nelor, enggak gitu enggak? Langsung udah dapat jadi dari alam. Dapat jadi dari alam yang baby-babynya ambil, dijualin ke anak-anak reptil dulu. Oh, jual ke anak-anak reptil. Jadi muter aja di circle itu. Tapi sekarang gimana sih Kang kalau kayak dunia-dunia itu masih serame dulu gak Kang? Enggak sih sebetulnya. Untuk kondisi sekarang mah lumayan sepi sih. Faktornya? Mungkin udah bosen atau udah banyak yang ngebreeder. Oh. Kalau dulu kan misalkan kita punya yang aneh nih, yang albino, pasti orang-orang tuh pengen banget kan ular punya itu. Meskipun jutaan juga dibayar. Kan? Kalau sekarang bisa diciptain. Oh, karena dia udah tahu cara ngebreed gimana ya Kang? Betul. Nah, itu yang maksudnya emang secara seorang breeder gitu dipanggil ya Kang. Dia emang saling ngasih tahu caranya gini-gini. Misalnya nih, Kang Dede nyiptain ular warnanya jadi ini kayak gitulah. Kuning misalnya gitu kan. Terus orang nanya akan kasih tahu ya? Udah kasih tahu Pak. Emang ada edukasinya juga. Oh. Saling misalkan komunitas A sama komunitas B tukar pikiran gimana sih caranya pengen nyiptain ular kayak gini. Emang sharing. Iya. Bukan malah takut antara gua kasih tahu lu malah dagang. Enggak gitu ya malah. Lebih care sih sebetulnya. Oh, iya. Sekarang tapi Kang kalau harga ular gitu ya saya pengen tahu. Paling mahal ular apa Kang? Paling mahal. Iya. Untuk sekarang saya belum tahu ya. Untuk sekarang mah kalau dulu mahal banget. Apa? Ular sanca aja ngambil dari alam dijual sampai 250 dulu. 250.000. Terakhir sekarang mah 30.000 harganya. Buset. Turun nih kan? Turun banget. Turun banget. 200.000. Itu enggak dilihat dari corak gitu-gitu Kang? Enggak. Dulu mah. Yang penting ular baby bisa dipelihara sampai besar, jinak itu bisa jadi mahal dulu. Iya. Kalau sekarang mah jadi murah. Karena udah banyak kan itunya ya. Udah banyak yang ngebreednya juga. Nah, terus cara Kang Dede dari awalnya penjual satwa misalnya gitu. Terus udah tahu dunia itu udah banyak breeder jadi penjualan berkurang. Itu ngalihin buat cari duitnya gimana, Kang? Apanya? Dari Kang Dede apa balik lagi ke seni apa? Balik lagi ke seni saya mah. Kalau Kang Dede mah ini doang ya, bukan yang kayak pernah ini gak kan? Kan saya tahu kalau orang mainin ular kan ada yang buat edukasi. Oh iya. Ya kan? Kalau dulu mah sebelum konten kan, dulu teh kan saya teh pernah jadi snack show juga. Snack show yang gimana sih Kang? Atraksi ngehibur-hibur seperti di hajatan, yang debus-debus terus itu gitu. Betul. Seperti misalkan ada orang yang hitanan ngondang saya atraksi buat hiburannya. Berapa lama Kang kalau atraksi itu gitu? Lama banget, itu lama. Dari tahun berapa ya lupa lagi ya.
tahun 2017 lah. Sampai kemarin tahun 2019. Oh, hampir 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Tapi kan kalau show gitu nih ya, misalnya kan acara hajatan, itu Kang Dede tampilnya berapa lama di situ? Sebetulnya mah nggak di waktu sih sebetulnya. Oh, nggak di waktu. Nggak di waktu. Kalau apakah untuk ada atraksi kayak mah, ada apa sih namanya kayak bagian-bagiannya, misalnya Ya. pertama show ya gimana? betul. Soalnya kan punya tim juga ya. Oh, Dari mulai pembukaan sampai closing kan ada kan. Ada Oh, yang iya. main ular, terus ada yang main golak juga kan. iya. Kalau di budaya mah Iya, ya iya, kayak iya. gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya. Yang satu misalnya Kang Dede nih. Mm-mm. Ular ini doang ya Kang kalau gitu mah? Cobra ya? Saya lebih main King Cobra. Yang dipakai atraksi itu ular sanca, Sanca? ular gonyosoma, ular apa namanya di sini mah dipanggilnya tuh ular bajing yang hijau tuh yang di pohon. Tapi itu berbisa gak Kang? Enggak berbisa. Itu suka digigit-gigitin ke lidah. Kadang suka dipatok-patokin ke muka Iya. biar kesannya tuh keren gitu. Iya, kayak debus dah Kayak gitu. debu sama digigit-gigitin. Terus selain itu Kang? Ular sapi juga. Ular sapi yang gimana ya? Ya ular tikus yang ada di sawah tuh suka cepat banget kayak Oh, gitu. iya. Itu tuh yang buat atraksi tuh. Buat atraksi ular sapi, ular gonyo, ular sanca sama ular king cobra. Tapi yang king itu, king cobra yang dipakai itu emang ular yang udah jinak apa yang masih liar sih Sebetulnya Kang? ular yang buat atraksi nggak ada yang jinak sebetulnya. Oh, nggak ada? Emang sengaja buat digalakin. Cuman kelihatannya pan wah bisa mengendalikan Iya. kan. Sebetulnya itu bukan mengendalikan tapi udah tahu gimana cara ular itu mau menyerang atau misalkan ular itu nggak mau menyerang, kita udah tahu. Oh, berarti Akang juga udah tahu karakter ular itu Nah, ya? itu dari karakternya. Bukan ular baru nangkap kita mainin enggak ya? Enggak sebetulnya. Iya, Dicek dulu karakternya. Oh ternyata ular ini karakternya seperti ini. Kalau misalkan pegang dia nyerangnya ke atas misalkan. Nanti kita mainnya dari bawah ke atas kayak gini nih. Oh, iya. Tapi Kang nih ya, kan selama Kang Dede jadi survival, kan ke hutan. Kan dulu banyak cerita kayak siluman ular gitu-gitu, percaya gitu Kang? Oh untuk siluman-siluman kebetulan saya nggak percaya. Nggak percaya? Tentang hal kayak gitu. Iya, katanya kan takut jangan matiin ular sembarangan, ntar diparanin ratunya lu gini-gini gitu. Sempat kita teh mau masuk gua nih bekas penggalian apa namanya penggalian pasir. Emang dimitosin ya sama masyarakat di situ jangan masuk. Ada ular besar terus ada macannya juga. Katanya Katanya itu bukan ular sembarangan. ular jadi-jadian gitu. Saya masukin enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Nah, itu yang Cuman ada kelelawar doang di dalam. Enggak ada Nah itu. Iya. Tapi pernah gak Kang kegigit gitu? Kayak Kalau lagi kegigit, survival. Nah ini yang bekas kemarin, yang tahun kemarin ya kalau nggak Banyak salah. betitik ya Kang? Ini bekas king cobra. Ada videonya juga yang nempel lama banget. Terus ini banyak. Nah, Kalau untuk nah kan tadi saya bilang ya, sepengetahuan saya ya, king cobra kalau udah gigit kan bisa mematikan. Itu cara Kang Dede mencegah itu kejadian gimana Kang? Oke, saya jelasin ya. Jadi gigitan ular itu ada gigitan basah, ada gigitan kering ya. Gigitan basah gimana? Mungkin saja ngejeksi, Ngejek sih? menyuntikan bisa. Oh, nguarin. Mungkin ini buat apa namanya geretakan ya. Kalau misalkan ular itu gigit kan ada yang ngejeksi langsung. Iya. Nyuntikin bisanya Langsung masukin gitu. bisa ke daging. Ada juga gigit cuman geretak doang, tak gitu doang. Tak lepas sama dia Tapi gitu. dia nggak ngejeksi gitu. Ah. Nah mungkin ini salah satu gigitan kering. Kalau misalkan ini gigitan basah, saya juga nggak bakal bisa ngonten saat ini juga. Udah mati. Serem juga. Tapi iya maksudnya Kang, tapi Akang tahu gak cara mencegah buat kayak pertama yang harus kita Antisipasi. lakuin? Iya, antisipasinya gimana Kang? Kalau misalkan kita kena gigit, ya usahakan kita jangan panik. Usahakan jangan panik, relax. Terus usahakan juga misalkan gigitan di sini jangan ngaluhuran teh. Ngikat. Bukan, misalkan ini jantung, kalau misalkan ini ke atas, jangan sampai ke atasin dari atas jantung. Oh. Usahakan di mendingan bawah. diginiin. Gini, kalau bisa di pen, jangan banyak gerak. Kalau misalkan kita panik, banyak gerak, otomatis kan ngompa jantung, darah, cepat banget. Iya. Oh, berarti mendingan kita kayak di pen gitu kayak pakai kayu gitu kan? Santai aja, santai bawa ke rumah sakit. Buset, tapi bisa santai apa kagak orang kayak gitu? Nah itu yang jadi masalahnya. Kalau saya mah udah bisa santai ya. Kalau misalkan kena gigitan ular berbisa bisa santai. Ya karena terbiasa main ular. Jadi buat warga biasa mah kalau misalkan kena gigit ya usahakan santai.
Tapi nih Kang, nih ya, misalnya di rumah, misalnya saya, rumah saya kan masih seliling masih banyak kebun. Rawa-rawa Misal, kan? iya, misal ada ular kobra keluar dari lubang pembuangan kamar mandi. Rawan atau apa? Hal yang pertama kita lakuin apaan? Kalau untuk menurut saya mahnya Iya. biar simpel, kalau misalkan kira-kira itu ular berbisa, matiin aja. Langsung matiin aja. Matiin aja. Kalau misalkan ular tikus buat mengendali tikus, mending pakai serok atau apa diusir keluar. Iya, diusir aja gitu. Iya, Kalau untuk ular berbisa seperti ular kobra atau ular weling, ular ulang, matiin aja sih sebetulnya. langsung matiin aja ya. Matiin aja di tempat. Iya, benar-benar. Iseng juga Kang. Soalnya itu nggak miara buaya gitu Kang. Enggak sih, itu dilindungi. Kalau dulu sih sempat Oh, kalau buaya dilindungi ya? dilindungi, sekarang mah udah dilindungi jadi nggak boleh. Ya. Kang Dede masuk ke dunia entertain itu di saat udah ngonten apa sebelum sih Bang? Kang? Gimana? Yang masuk ke dunia entertain kan pernah jadi host ini juga kan? Oh iya, dulu. Acara TV. Itu Itu sebelum apa sudah? sebelum jadi konten. Jejak apa Kang? Jejak rimba. Jejak rimba. Iya. Itu sebelum ya? Sebelum. Kebetulan kan saya kenal juga sama Panji ya dulu. Oh. Satu circle di komunitas reptil. Itu ceritanya gimana Kang? Panji itu kan emang satu manajemen dulu kan di Jejak Rimba, cuman Panji bukan pensiun atau apa, pindah program. Oh. Sedangkan saya di program itu saat itu. Terus Panji udah jadi YouTuber dulu. Oh, udah duluan. Udah duluan Panji, rame banget. Terus kita tuh ketemu di komunitas nih, di tempat anniversary reptil di Cianjur, di Cipanas. Kita berbincang-bincang lama banget mengenai YouTube. Dari situlah saya mulai beranjak ke YouTube. Akang udah punya tim apa emang dulu sendiri dulu? Sendiri, ngevlog masih pakai handphone. Konten pertama apa Kang? Konten pertama nangkap ular. Berarti ditaruh tuh kamera, kita nangkep. Enggak, kayak ngevlog. Lah tangan satu. Wah, Kadang nyuruh istri ngameramin gitu. Kameramen pertama istri saya tuh. Udah langsung dapat ular apa tuh Kang? Itu ular sanca. Kebetulan tempat saya banyak banget kan ular. Oh, sanca tuh ada sanca kembang gitu. Sanca kembang, sanca bodoh. Sanca bodoh. Dia bodoh amatan gitu, bodoh amatan. Ya. Tapi nih, Kang, kan namanya saya juga pasti kaget kan yang namanya kita dulu pekerjaannya misalnya Akang pedagang. Saya misalnya kayak dulu kan saya sempat jadi karyawan swasta gitu-gitu kan. Terus dapat kerjaan kayak di entertain gitu. Awal-awal kaget apa enggak sih, Kang? Ditawarin Kang Dede. Tawarin. Jadi host Kaget ini. juga sih sebetulnya awalan mah. Ya kan apalagi Belum kan ada itu pengalaman duluan tuh, ya kan. Pengalaman belum depan Belum kamera ada, segala betul, macam. Berarti Akang salah satu host yang belajar langsung di lokasi dong. Betul. Ya. Susah gak sih Kang? Kayak di saat nge-host pertama. Wah susah banget. Dari bicara masih gimana sih bahasa, masih ke bawah-bawah bahasa Sunda kan. Nah, Iya. kayak gitulah. Dari openingnya sih yang susah mah. Iya. Opening. Iya. Kalau pengalaman saya jadi konten kreator, opening paling susah. Oh, walaupun pas udah jadi presenter, terus punya konten, itu di opening pasti susah tuh Kang. Pasti susah itu. Apa sih Kang? Maksudnya masih ngerasa kayak malu, apa grogi gimana? Kalau dulu mah emang nemu kamera aja malu gitu dulu mah, bukan malu tuh grogi Grogi banget, ya, walaupun sendiri Kang. walaupun sendiri belum pede. Ya. Jam terbang belum jauh gitu. Iya. Berapa lama Kang bisa dapetin Kang Dede yang udah pede di depan kamera? Berapa lama itu ngelewatin? Setahunan lah. Setahun Kang. Setahunan. Tapi di saat Kang Dede bikin konten, itu viewers sudah banyak. Alhamdulillah udah banyak. Cuman dulu mah di YouTube saya belum tahu monetisasi. Oh, berarti cuman kayak nge-share aja. Ada tujuannya bukan cari cuan dulu mah. Lah, dulu tujuan apa? Pengalaman. Jadi story pengalaman saya teh diluapin ke YouTube. Ke YouTube. Dengan niatan mungkin ntar ke depannya punya anak pengen ngasih tahu anak gitu-gitu. Tujuannya. Nah, terus baru punya tim. Enggak, belum. Oh, belum. Punya gaji dulu dong. Oh, nah Dari itu kan YouTube. ngurusnya. Ngurusnya gimana, Kang? Awal-awal udah emang ngerti cara ngurus monetisasi segala macam. Di YouTube ada cara tutorial dulu tutorial. kan. Tutorial. Cara dapatin penghasilan dari YouTube dulu kan. Ya, tutorial terus nanya-nanya ke orang-orang yang paham. Berarti emang Kang Dede dari secara konsep, cara produksi, secara ngurus segala macam persyaratan monetisasi sendiri. Sendiri nanya-nanya. Nanya-nanya ke temen, kadang searching bareng. Oh, kayak ini gini. Langkah-langkahnya gini sampai bisa dimonetisasi. Duit pertama Kang dari YouTube. Akang masih ingat gak berapa duit? Masih inget Berapa Kang? 170 dulu.
170.000 juta. Juta. Soalnya dulu kita nggak dimonetisasi teh. Didiemin aja gitu. Didiemin, Loh kaget banget tuh. Pas begitu dimonetisasi dari bulan yang awal Iya. sampai akhir disekaligusin, dari situlah Wah, semangat. mantap. Itulah semangat. Mana pedagang yang dulu mengusir saya? Enggak sih, saya nggak dendam sih Oh, nggak sebenarnya. dendam. Justru sampai saat ini mengarahinnya ke Facebook sekarang mah ya. Jadi masyarakat saya mah dikasih tahu masyarakat juga tukang gitu. dagang suruh ngevlog, suruh apa. Oh malah Kang Dede berbagi pengalaman ke Berbagi orang-orang itu, pengalaman. biar dia juga bisa sukses kayak Kang Dede Inun. Wah berat sih. Sebetulnya bukan sukses sih tapi karyanya dulu. Ya. Jadi hasil mah emang terakhir itu mah hadiah. Bonus dah istilahnya Bonus Kang. itu mah hasil. Iya, mah. iya. Yang penting karyanya dulu. Yang harus digoreng karya. Tapi kalau secara bikin karya, Kang Dede tuh satu apa ya, tipe orang yang mikirin konsep banget, apa udah bikin yang gue suka gitu doang? Lebih di konsep sih sebetulnya. Oh konsep. Dipikirin tuh openingnya. dari mulai kita konsep misalkan mau ngonten apa nih. Kadang ada juga otodidak langsung di lokasi. Dapat di situ. Ya. Kalau kata kayak harumnya itu dari mana Kang? Itu gimana ya, itu nggak dikonsep sih itu mah. Nggak secara nggak sengaja. Terus banyak orang yang minta gitu Enggak. Jadi udah terbiasa harumnya jadi ya jargon. Iya, jadi jargon. Orang mungkin banyak yang komen dari situ ya, Kang. Nah, iya. Karena sih juga kan ada. Kalau saya kan di konten kan jargonnya kan ada orang begitu idihalah. Yeah. Itu awalnya juga nggak sengaja, Kang. Jadi kayak kita jadi saya ngebahas ya. Jadi kita karakter. ngebahas orang ngutang. Kalau di dalam bahasa Betawi rumah saya kan kayak nanya sebenarnya ada orang begitu. Kalaupun ada saya jawab idihalah. Satu video saya bikin gitu kan, akhirnya di jargonnya. Terus besok video saya nggak bikin gituannya di akhirnya. Tapi komenan banyak tuh dari situ. Kan? Iya, kok nggak ada ininya? Oh ya udah jadiin jargon aja. Iya kayak gitu. Iya. Saya juga kan kayak gitu, kayak momoknyo gitu. Iya. Apa namanya keceletot itu ya bahasa. Kalau bahasa Sunda mah keceletot itu apa ya? Apa Kang? Apa? Yang ngomong salah itu apa? Belibet. Kok misalkan pengen harumnya terus yang kecium tuh bau momok jadi kelepasan momoknya itu juga kan gitu. Secara nggak sengaja. Iya. Mau bilang harumnya otak bau momok di sini tuh. Momoknya butrasi gitu. Nah itu kan soalnya yang saya lihat nih konten Kang Dede kan udah mulai makan yang aneh-aneh. Sebenarnya nggak aneh sih, lebih ke kreatif makanannya gitu kan. Itu ngeluarin biaya nggak sih Kang? Sebetulnya ngeluarin cuman minim ya. Oh iya. Seperti bikin rajajin itu minim banget ya. Budgetnya gitu. Budgetnya cuman beli kaki sapi doang kan, dibalikin, kasih mata-mata, kasih gigi, udah jadi rajajin. Tapi kan itu buat seorang Kang Dede yang emang jiwa seninya udah ada. Mungkin emang secara uang mah maksudnya beli kaki sapi paling berapa. Iya. Cuman kan kalau orang yang biasa nggak punya kreativitas nggak mungkin tuh kaki bisa jadi kayak muka jin. Betul. Jadi emang imajinasi sih saya yang main sih. Imajinasi. Misalkan di kulkas tuh saya punya bahan ya, bukan bahan buat konten itu tapi buat makanan. Buat makan aslinya gitu kan. Cuman saya pikir-pikir kayak muka gitu. Oh. Kayak gitu. Oh baru Kang Dede luapin di situ. Langsung diluapin kayak gitu. Iya. Soalnya terakhir itu makan apa Kang yang aneh gitu Kang? Bikin apa? Yang mana? Yang hiu bukan sih yang terong terakhir. Terong terus bikin Sendal. kontol bakar kan. Sendal sama sendal jepit. Ya kan, udah jepit. Sendal jepit. Banyak sih sebetulnya yang nyeleneh sih. Sendal jepit, kontol bakar, yang burung bango yang di sawah. Jamur momok tuh. Iya, Jarmok yang tumbuhnya 100 tahun sekali kayak jamur. Macam-macam sih. Macam-macam kan. Ya itu maksud saya itu kreativitas itu yang saya salutin juga dari yang Dede Inun gitu. Yang awalnya mungkin cuma jadi survival nangkep ular gitu-gitu kan. Paling edukasi juga edukasi makanan. Akhirnya selipin hiburan sama komedi-komedi. Berarti secara konsep gitu emang Kang Dede sendiri yang saya sendiri. Bukan dari tim gitu-gitu Kang? Bukan. Soalnya bosan kan dari dulu edukasi terus kan. Terus orang lain jenuh karena edukasi mah udah pada tahu, makanya diselipin edukasi tapi campur nyeleneh. Ternyata orang-orang seneng banget gitu. Iya. Sama terakhir yang saya paling ingat banget tuh Kang Dede ini kontennya makan kecubung ya. Nah betul itu bener sih bagaimana Kang? Itu masa-masa
edukasi itu mah masa-masa ke belakang, belum nyeleneh itu. Belum nyeleneh ya, Betul, belum makan sebetulnya. makanan ini ya. Betul. Itu rasanya gimana sih Kang? Yang Kecebong. dirasain gitu ya? Ya, jah. Efeknya gitu? Jah, kayak jah. Jah, Mm-mm. mabuk gitu ya? Ya kayak Lah terus kakak pulangnya gimana Kang? Saya ngomong Nih aja. ya, misalnya nih ya. kayak daun singkong lah gimana lah. Iya misalnya kalau secara rasa mah kali kita nggak bisa ngebayangin. Cuman yang saya lihat di kamera itu kan parah gitu kan, sampai muntah-muntah gitu Kang. Itu pulang aja gimana Kang? Dibawa sama tim. Berarti emang ada tim yang Ada tim khusus itu, buat nanganin di betul. saat ini kan? Itu kita makan kucubung, ada yang buah, Oh, yang parah itu buah sebetulnya. oh, Yang parah itu buah, ada yang daun trompet. iya Itu bener. cuman muntah doang, pusing, Pusing. kayak masuk angin berat, kayak angin duduk gitu ya. Serba salah, duduk salah, nyender salah, kayak gitu maboknya. Itu yang trompet. Yang trompet, kalau misalkan yang buah mah kayak ngehayal gitu. Kalau misalkan kita ngobrol, terus tahu-tahu kita lupa. Oh gitu. Apa yang barusan? Nah kayak gitu. Waduh. Cas, Ini nggak patut ditiru juga sebenarnya itu ya Kang. Jangan ditiru juga itu ya. Emang tujuan saya emang ngedukasi sih. Jadi buah ini kalau misalkan kita makan, efeknya kayak gini. Iya, iya, iya. Jadi contohnya seperti saya. Bukan saya nyontoin buat teman-teman makan kayak gini, bukan. Iya iya benar-benar tuh. Jadi kita tonton, ambil yang baik, buang yang buruk gitu ya Kang. Sekarang ada VPN lagi nih Kang. Gini. Nih teman-teman, Itu nangkap ikan satu. itu sama istri saya. kesukaan saya ya. Itu ikan mas di Jeroan, Danau ikan Cirata, mas. perbatasan Aduh, Purwakarta. apa ikan mas gitu lah. gitu. Itu hasil tangkapan itu. Kalau nggak salah bareng Icup juga kameramen ini, ada kameramen juga. Bertiga. Jangan sama minyaknya ih. Biar montok. Itu masih begang ya badannya. Iya. Sekarang udah ada susunya. Iya. Tuh, itu apa Kang? Ikan mas? Ikan mas. Yang kecil-kecil? Enggak yang gede. Oh, udah di belah-belah gitu. Mm-mm. Ya itu istri ya Kang? Itu istri saya itu. Mulai kapan kan ikut konten gitu Kang, istri? Emang dulu mah sama bareng istri. Oh, yang awal-awal Kang, Kebetulan Abang kan bilang. istri saya emang kameramen. Dulu mah sebelum saya punya kameramen, Iya, iya, istri iya. dulu. Oh, awalnya gitu, istri dulu. Tapi sempet gak Kang kayak istri tuh ngelarang kayak waktu Akang bikin konten makan cubung gitu dapat larangan gitu sih Kang? Oh, ada. Seperti main kobra juga, kalau misalkan nangkap ular ya pastilah. Yang namanya istri mah pan Khawatir. khawatir takutnya gimana. Iya, iya, iya. Tapi sekarang mah udah percaya istri. Ah. Soalnya saya udah tahu banget ya kalau misalkan makanan ini yang beracun, ini yang nggak boleh, terus ini satwa-satwa yang membahayakan. Iya, iya. Udah tahu. Jadi istri udah lepas sekarang mah. Oke lah, istri udah istilahnya udah percaya. Udah percaya, Ya. udah paham. Tapi Kang awal-awal kayak Kang Dede punya kayak tempat buat naruh king cobra apa ular kobra buat di kembang biakin gitu kan. Itu dari warga sekitar emang nggak ada komplain gitu Kang? Oke, dulu nih ada Pernah nih. nggak? Pernah. Itu pengalaman saya banget sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya, masih kepikiran terus. Gimana Kang? Bukan kepikiran tapi masih kena inget ya, masih inget. Dulu teh sebelum saya jadi konten kreator, saya teh jadi kontraktor. Kontraktor bangunan? Bukan. Apa Kang? Sering kontrak sebulan udah cari yang murah kontraktor. 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 Ya. Jadi kontrak sebulan, akhir bulan tekor gitu. Tekor, cari yang murah lagi. Iya. Gitu. Jadi Oh, itu sering banget kontraktor. kontrak saya emang gitu. Buat apa nih kontrak buat tempat tinggal apa buat tempat tinggal saya sama istri. Kebetulan- sekaligus sama si ular itu? Iya betul, sekaligus sama peliharaan saya. Terus dikomplain. Ada yang komplain, ada yang ngadu, jangan itu harus kayak diusir lah tapi secara halus. Halus. dulu. Baru aja sebulan juga belum ya, tinggal 3 hari lagi udah ada yang bang, maaf nih, ini kontrakanmu ada yang ngisi, yang punyanya. Padahal dia tuh apa namanya pengen ngusir tapi secara halus. Iya. Lama juga Kang ngalamin itu Kang. Wah lama banget. Ada yang nerima, ada yang enggak. Terus Akang nanggepinnya gimana Kang sama orang-orang kayak begitu? Saya mah santai sih sebetulnya, lebih ke edukasi. Jadi saya mah setiap ada warga yang nanya, kan nanyanya suka gini ya, gimana kalau lepas? Saya takut lepas. Iya. Sedangkan kan kontrakan di bedeng kan, Iya. dijajar kan. Hmm. Itu yang jadi resiko saya tuh. Nah terus Akang ngejelasin ke orang-orang itu gimana? Kalau misalkan saya nanya nih, Kang itu ntar kalau lepas gimana? Diakalin saya mah misalkan kandangnya pakai kunci. Kalau misalkan ada yang nanya, nih kuncinya juga safety kayak gitu. Ya. Tapi tetap aja kalau masyarakat kan awam ya. Ya, untuk terus juga perihal mungkin dia punya ular. rasa takut, ya. Betul. Ada yang juga ada yang seneng gitu. Jadi tontonan kan Ya, di tempat rumah saya teh banyak bocil-bocil, Ya, ibu-ibu pada kadang liatin. pada liatin.
Iya, Ada juga yang iseng laporin ke RT. Ih, ularnya kayak ular bapak gitu enggak? Itu suka duka saya ya dulu. Sempet ada ya Kak Sempet kejadian ada kayak banyak gitu ya? banget. Tapi emang kita kudu ya bagaimana ya resiko kita juga Resiko ya, Kang? kita Ki. Tinggal gimana kitanya ya. Tapi alhamdulillah sekarang mah kita udah punya lahan sendiri, bikin kandang sendiri. Khusus buat ular. Khusus ular, jauh dari masyarakat juga. Ular mana yang tidurnya di kasur kayak gitu ya kan? Iya, betul. Iya, tapi kalau orang tua kan kayak tahu Kang Dede bikin konten makan makanan yang dibilang aneh gitu. Itu tanggapannya gimana Kang kalau dari orang tua, keluarga? Sebetulnya emang ada kekhawatiran juga sih sebetulnya, seperti keracunan jamur, Ya. terus keracunan buah gadung tuh, umbi gadung, emang khawatir juga itu. Iya. Tapi Akang memang udah tahu kayak Udah cara tahu ada ngatasinnya Kang? penawarnya juga, cara mengatasinya juga udah paham. Iya. Awalan memang sempat gitu sih keluarga juga, Ya kita mungkin cuma bisa ngejelasin doang gitu cuma ya. bisa ngejelasin. Iya. Walaupun sering dirawat gitu Kang, kok nggak pernah kapok gitu Kang maksudnya? Ya, Ya kan? gimana lagi tuh? Emang itu tempat saya cari duit. Iya. Tapi kalau kayak bikin pernah gak sih Kang kayak keluarga apa tetangga ngehujat kayak tahu kan awal-awal nih saya aja ngonten nih kadang Itu iya saya pernah dihujat juga gitu kan. Kalau Pernah lah. Akang ngalamin gak sih Kang? ngalamin juga. Hujatan kayak gimana gitu Kang? Apain sih gitu-gituan gitu. Ngapain sih kayak gitu? Iya. Tapi di saat dia udah tahu hasilnya mungkin kayaknya dia ngikut nyengir aja kan. Gimana sih pengen dimonetisasi? Iya. Gitu kan? Iya. Gimana sih cara main ular? Nih gini aja nih. Tuh buka. Nih main nih. Kang, suka baca komik gak Kang? Di rumah? Suka gak? Suka. Komik apa biasanya Kang? Conan, Oh Conan. detektif. Oh iya. Pantes ya. Saya bakalan ngasih Akang baca komik juga. Oke. Tapi komiknya yang lain. Oke. Ini komentar-komentar unik. Wih, mantap. Kita bakal komentarin Kang. Ada foto Kang Dede. Ini apa nih? Dari Rian Ram 11. Rian Ram 11. Kameramen harus bisa menguasai segala elemen Lord Dede Inun. Wih, harus Tanggapan Kang Dede gimana Kang? Emang harus itu. Iya. Dari mulai nyelam, dari mulai penanganan saya nangkap ular, nangkap buaya, terus makan juga sekalipun harus dicicipi. Oh dia harus ikut Harus ikut merasakan. Harus ikut makan juga. Pernah gak Kang? Ada kayak kameramen mungkin yang sampai kayak kru misal gitu ngeluh kayak entah capek apa kayak wah ini nyiksa apa sih ini makan begini. Pernah gak sih Kang? Ada sih Oh sebetulnya. iya. Kejadiannya kayak gimana Kang itu? Macam-macam sih sebetulnya kejadian. Ada yang nggak suka ular terus jadi kameramen saya. Terus? Sempat baru beberapa minggu udah resign. Takut sama ular. Berarti syarat Fobia. buat jadi karyawan Kang Dede kira-kira apa? Kuat mental sih sebenarnya. Lebih kuat mental. Kalau nggak kuat jangan ya Kang. Iya. Ada lagi? Siapa lagi nih? Wah, ditangkap Kang ini. Bukan ditangkap. Apa nih? Apaan tuh? Adi Dari siapa? Adijat Jama. Kajama Oh, 99. Kajama 99. Bener, hi Dede Inun itu intel dari kepolisian. Ngeri ya. Ya, orang lain tuh kan lihat saya kan apa namanya? Misalkan kita main kayak pistol-pistolan. Iya, Kang. Nembak-nembak. Terus gondrong juga. Wah. Ya lamun bahasa Sunda mah buaya intel gitu. Iya. Sekarang Intel aneh ya. Setahu saya ya, Intel tuh pasti nongkrongnya kayak nyari apa sih? TO orang-orang TO. yang daftar pencarian tuh pasti kayak di warkop Jadi gitu. spion ya. Iya kan, misalnya di pangkalan ojek apa di mana, masa mainnya di hutan menangkap apa kunyuk. Ini lagi ngapain Kang? Sebetulnya itu lagi silaturahmi. Oh silaturahmi. Lagi silaturahmi. Edukasi juga kali Bapak polisi kali. Edukasi buat ini. Tadinya kita mau bikin program buat ngedukasi buat pemuda-pemuda yang menggunakan knalpot bising. Nah itu apa Kang? Gimana tuh? Maksud dan tujuannya? Pengen dibikin konten. Oh iya. Di Pak Polisi nangkap, edukasi, saya makan knalpot. Cuman saya nggak bisa kalau misalkan bahan kaleng mah nggak bisa. Bapak, jangan begitu Pak, masa kaleng. Enggak, tadinya kita mau bikin program kayak gitu. Tapi dibikin kayak singkong atau apa gitu. Oh iya. Nanti endingnya kita edukasi buat pengguna motor, buat anak-anak muda jangan pakai knalpot bising. Karena bisa mengganggu pendengaran segala macam. Emang ke situ. Cuman belum kepikiran tuh konsepnya harus kayak gimana gitu. Soalnya kan saya genrenya di alam ya.
kecuali survival di kota. Bener. Itu mah wisata kuliner kalau di kota mah Kang. Ya, ada lagi? Apaan tuh? Siska Frahmawati. Dede Oke. Inun kalau umroh mukbang apaan ya? Kalau umroh mukbangnya apaan ya? Oh. Emang kalau kita ke sono, emang Akang selalu makan yang aneh-aneh Kang? Enggak lah, Kagak kan? enggak bakalan makan sendal jepit. Kagak mungkin. Jamaah ya. Iya, makan sorban. Makan sorban. Enggak Gak kayak gitu. mungkin lah, Nggak namanya mungkin. orang biasa mah ya Kang. Ya makan nasi lah. Makan apa namanya ya kalau di situ teh? Ya kali nasi kebuli. Masih kebuli kayak gitu. Ya kurma gitu-gitu yang Kayak biasa kurma, ya Kang. Ya kalau di luar itu kalau itu kan cuma kebutuhan konten ya Betul, kan. kalau itu mah masih seperti makan sendal jepit, makan apa sempak itu mah kebutuhan konten. Kalau misalkan lagi umroh mah ya makan biasa tuh. Biasa aja ya. Masa makan apa namanya? Sorban. Enggak kan? Enggak lah. Nah, Kang, ini kita nggak kerasa ngobrol udah sejam. Cuman sebelum saya tutup, saya pengen nanya, ada gak Kang entah tujuan ataupun kayak karya apa yang bakalan Kang Dede Inun bikin lagi nih di tahun depan? Ini kan udah mau masuk 2025 nih. Ada sih sebetulnya. Cuman emang lumayan sulit lah berhubung kondisinya kan lagi musim hujan. Iya. Kita tuh lagi nyiptain monster gitu tuh. Oh, lagi pengen ngeluarin monster. Monster akhir zaman. Bagaimana? Monster akhir zaman. Monster akhir zaman. Itu bakalan ada di YouTube Kang Dede Nanti ntar. bakalan ada. Tuh ya. Tungguin ya colik di rumah. Kang Dede Inun bakalan nyiptain yang namanya ngeluarin monster akhir zaman. Ya kan? Sebelum nonton konten-konten Kang Dede juga saya mau ngucapin terima kasih nih Kang sama Colik dan juga Kang Dede Inun yang selalu setia pantengin Congor Full selama setahun ini, ya kan? Selamat tahun baru 2025. Pokoknya saya doain semoga panjang umur kita semua, baik, banyak rezekinya. Pokoknya makin berkah dah kita di 2025 ya. Pokoknya jangan lupa tonton terus konten-konten yang ada di Has Kreatif, di subscribe, di like, di komen, di share. Karena banyak konten-konten yang bakalan muncul di 2025. Penasaran kayak gimana? Jangan lupa nonton ya kan? Sebelum kita tutup, kita pecahin ini Kang. Apaan? Ini namanya, coba ya Kang. Sok. Tuh, 2. Dah, saya dapat. Sekali. Udah habis. Ya, saya enggak ini. Ya, nggak bisa Kang. Nggak bisa. Nggak bisa Kenapa Kang. Tahu. Aduh. Ya, pokoknya meledak begitu dah. Akhir kata dari saya Inyong dan juga Dede Non. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.